sampai aja kan dulu. Itulah kau lari-lari dari parkiran ke sini. Kalian tahu nggak kalau mulai Jumat ini wajib menggunakan baju Melayu? Sumpah, ribet dong kalau gitu. Sampean sekali, kan cuma seminggu sekali. Pula keren kok kalau satu kampus pakai baju Melayu. Jadinya kampus berwarna. Aku bingung ya mau cari baju Melayu di mana. Pinjam punya aku aja, aku ada banyak, tapi tau lah ya ukurannya kayak gimana. Ukuran kita kan beda. Tapi takut kalau jadi kelihatan jadul kalau pakai baju Melayu. Apa sih, sekarang tuh udah banyak kok model baju-baju baru, nggak jadul-jadul amat. Ya nih, belum coba aja udah takut. Dengar nih, pergi ke pasar membeli mangga, pulangnya singgah membeli roti. Kalau budaya tetap dijaga, barulah indah identitas diri. Dev, harus pakai pantun. Lihat banyak kok baju style Melayu modern. Ya nih, ini cantik nih. Ya cantik nih. Ternyata modelnya keren-keren juga ya. Iya, ternyata nggak jelek-jelek juga ya. Makanya jangan mikir baju Melayu itu jadul terus. Bisa, sekarang zaman udah modern, jadi banyak orang yang mengkolaborasikan dengan hal-hal yang modern. Oh mak, aku hari ini rasanya kayak karnaval. Ya, jadi beda suasananya. Apa kursi di bawah? Nah loh, yang kemarin paling banyak dulu, sekarang makin juga kan? Diamlah. Ternyata nyaman juga kok. Dan cantik juga. Aku ada satu pantun lagi nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Walau zaman terus berkembang, Melayu tetap di hati. Jadi kok Jumat Melayu ini keren juga ternyata ya. Iya, jadi kenal budaya sendiri. Nah, sekarang aku ngerti budaya itu nggak harus dibawa. Dan juga jangan lupa budaya sendiri. Perhatikan gambar baju cekak musang, ini kerahnya tinggi. Biasanya ada 5 kancing ya pada baju, 2 buah pada kerah tegak, sedangkan 3 lainnya pada bagian dada baju cekak musang. Nah, yang kedua itu baju teluk belanga. Baju teluk belanga ini merupakan pakaian longgar tanpa kerah. Baju ini hanya memiliki 1 kancing atau butang baju. Sebagian bawahnya, para pria memakai celana yang ditutupi dengan kain sarung atau yang disebut juga dengan kain samping atau kain samping. Panjang kain samping disesuaikan dengan usia serta kedudukan si pemakai. Selanjutnya, jenis pakaian Melayu. Jenis pakaian Melayu ada beberapa: pakaian harian, pakaian setengah resmi, pakaian resmi, pakaian keagamaan, dan pakaian upacara pengantin. Pakaian harian dipakai untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari bermain, bekerja, ataupun di rumah. Orang Melayu sangat menjaga adab, terutama dalam berpakaian. Tidak hanya pakaian, upacara dan ritual saja yang diatur, pakaian yang dikenakan pakaian sehari-hari juga diatur agar nilai sopan santun tetap dijaga dalam berpakaian. Pakaian harian kanak-kanak lelaki kita kenal dengan baju monyet yang dipakai oleh anak lelaki. Kalau dia sudah meningkat besar, dia memakai baju kurung teluk belanga atau baju kurung cekak musang. Pakaian untuk anak perempuan biasanya menggunakan baju kurung teluk belanga, 1 setel baju dengan bawahan rok 1 warna, juga menggunakan jilbab sebagai penutup kepala, motif bunga maupun polos.
Pakaian anak perempuan ini biasanya digunakan pada kegiatan sehari-hari seperti saat bermain, mengaji, menuntut ilmu, dan juga bisa digunakan pada acara formal lainnya. Anak Melayu perempuan sejak kecil sudah dikenalkan dengan adat istiadat Melayu. Hal yang selalu diajarkan orang tua pada anak-anak sebagai orang Melayu mempunyai 3 identitas, yaitu beradat istiadat, beragama Islam, berbahasa Melayu. 3 identitas ini merupakan ciri khas yang mendasar marwah sebagai anak perempuan Melayu sejak kecil hingga dewasa. Anak perempuan dididik dan diajarkan adab sopan santun terhadap orang tua, guru, para kerabatnya, dan taat beragama. Hingga dalam berpakaian pun diatur secara adat dan norma agama. Nah, untuk pakaian harian anak dewasa laki-laki memakai baju kurung, cekak busang, atau baju kurung teluk belanga bertulang belut ditambah dengan kain samping yang diikat pada pinggang dan memakai kopiah atau destar yang disebut juga dengan tanjak. Kain samping dipakai ketika ia hendak melaksanakan sholat ke masjid atau ke surau. Cara memasang sama dengan menggunakan kain sarung, hanya saja kain samping dipasang sesuai aturan yang dikenal juga sebagai penanda lajang. Tepi kain samping bila dikenakan mesti berada di atas lutut, itu menandakan dia bujang. Pakaian untuk anak perempuan yang sudah balik adalah baju kurung, baju kebaya labuh, baju kebaya pendek yang selaras dan memakai kerudung. Pada perempuan yang telah masuk dewasa, ia memakai baju kurung, kebaya pendek, kemudian memakai kain selendang atau belacu yang disebut juga dengan tengkuluk untuk penutup kepala apabila turun ke ladang. Ketika berpergian di sekitar kampung, ia memakai tudung lingkup yang terbuat dari selendang. Sedangkan pakaian harian orang tua dan setengah baya perempuan menggunakan baju kurung teluk belanga dan pada lehernya bersulam bernama tulang belut. Baju ini longgar dan lapang dipakai, ada juga kebaya labuh atau kebaya panjang hingga di bawah lutut. Kedua bentuk baju ini memakai pesak atau keke. Pakaian resmi. Pada zaman dahulu, acara-acara resmi diatur oleh kerajaan, sedangkan pada masa sekarang diatur oleh pemerintah atau lembaga adat. Yang dimaksud dengan upacara adat adalah suatu kegiatan yang dibuat oleh pemerintah atau kerajaan, antara lain upacara penobatan raja dan permaisuri, upacara pemberian gelar, upacara pelantikan datuk-datuk, ketua adat atau menteri kerajaan, upacara menyambut tamu, upacara adat menerima anugerah atau persembahan dari rakyat atau dari negara lain yang bersahabat. Pakaian resmi laki-laki, warna baju yang dipakai untuk upacara adat adalah warna hitam, berkain samping sesuai dengan tingkat kedudukannya. Setelan kuning dan setelan hitam adalah kain yang dipakai untuk sultan atau pemimpin negeri. Dalam upacara adat, sultan memakai setelan berwarna hitam, maka tanjak juga berwarna hitam. Demikian juga kalau memakai warna kuning, harus seluruhnya berwarna kuning pula. Bagi datuk-datuk atau orang besar, dalam upacara adat memakai baju berwarna hitam berkain samping. Bagi masyarakat, mereka boleh saja memakai apa saja warnanya selain kuning. Nah, ini ada ikat dagang dalam. Pemakaian baju Melayu dagang dalam yaitu baju terletak di dalam hingga saku baju tidak terlihat dan tergulung di pinggang. Bagi anak muda dan setengah baya, kain sampingnya setinggi lutut, sedangkan bagi orang tua kainnya 3 jari di bawah lutut. Ikat dagang luar. Untuk pemakaian baju dagang luar, bajunya kelihatan di luar kain, sehingga kedua saku baju akan tampak. Pakaian seperti ini biasanya dipakai saat sholat berjemaah di masjid atau surau. Pemakaian dagang luar ini banyak diminati oleh anak muda dan orang tua. Selanjutnya, pakaian resmi untuk wanita dewasa dalam adat Riau adalah kebaya labuh dan baju kurung cekak musang yang terbuat dari kain songket atau kain pilihan lainnya seperti tenun siak, tenun indragiri, dan tenun Terengganu. Rambut disanggul dengan bentuk sanggul Melayu seperti sanggul jonget, sanggul lintang, dan sanggul lipat pandan, kemudian ditutupi dengan kerudung.
Perhiasan dipakai di dada yang disebut dengan dokoh dan gelang serta anting-anting. Warna kuning hanya dipakai oleh sultan dan permaisuri atau pimpinan tertinggi di daerahnya. Warna baju yang dipakai isteri datuk-datuk dan orang besar adalah warna hitam, setelan dan berkain samping atau tudung lingkup yang berwarna lain. Warna perlambangan pakaian adat Melayu. Warna kuning keemasan melambangkan kebesaran, kewibawaan, kemegahan, dan kekuasaan. Warna kuning ini pada kerajaan dahulu adalah warna larangan dan tabu bagi masyarakat biasa untuk memakainya. Karena yang memakainya hanya sultan dan raja bersama permaisurinya. Selanjutnya warna hijau lumut melambangkan kesuburan dan kesetiaan, taat serta patuh terhadap ajaran agama dan keadilan. Warna hijau lumut pakai oleh kaum-kaum bangsawan, tengku, encik, wan-wan serta hakim mahkamah syariah dari kerajaan. Selanjutnya, warna merah darah melambangkan kepahlawanan dan keberanian, patuh dan setia pada raja dan masyarakat. Warna merah dari darah burung ini juga memancarkan kecemerlangan. Warna ini biasanya digunakan oleh panglima dan hulu balang kerajaan. Tanjak di kepala juga berwarna merah dengan les atau putih. Motif pakaian Melayu. Itik pulang petang maknanya kerukunan, kedisiplinan, teratur atau tertib dan tidak saling mendahului. Akar pakis maksudnya mudah dapat menyesuaikan diri dan tidak mengganggu kehidupan orang lain. Tampuk manggis maknanya yaitu berapa jumlah yang tampak, begitulah isi yang di dalamnya. Apa yang tersirat itulah yang disurat. Pucuk rebung maknanya memberikan manfaat, terus bertumbuh dan berkembang dengan cepat. Bunga kundur maknanya adalah kebebasan dalam bergerak dan berpikir cemerlang untuk masa depan yang akan datang. Kuntum tak jadi maksudnya jangan putus asa dan terus berusaha. Siku-siku maknanya adalah keadilan dalam segala tindakan. Bintang-bintang maknanya kehidupan yang mempunyai pedoman atau tujuan. Selanjutnya, mari kita mengenal jenis-jenis tanjak. Tanjak ini merupakan salah satu aksesoris pakaian untuk lelaki di Melayu. Tanjak memiliki lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya akan menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakai. Yang pertama, tanjak dua sejumbai yang dibawa dalam gelanggang ya. Selanjutnya digel tanjak daun sehelai, langkah sehelai daun kacang, belah mumbang, dan ini merupakan tanjak sehari bulan. Ini merupakan tanjak tebing runtuh. Selanjutnya tanjak balik punggung, tanjak Laksmana. Ini pakaian raja yang berkuasa atau Laksmana raja di laut. Nah, demikianlah penjelasan tentang pakaian Melayu Riau. Semoga bermanfaat.